Hey guys, jadi minggu lalu aku sempat bikin this or that di community YouTube aku. Untuk pilihan yang pertama adalah mending masuk ke PTN tapi jalur mandiri atau masuk ke PTS. Jadi guys, kalau misalnya kalian masuk ke PTN tapi jalur mandiri sama kalau kalian masuk ke PTS, itu harganya nggak jauh beda. Makanya banyak banget orang yang bilang kalau kayak gitu mending masuk ke PTS aja nggak sih? Karena fasilitas dan gedungnya itu biasanya lebih bagus. Tapi jangan salah guys, penting juga buat kalian untuk tahu biaya secara keseluruhannya. Untuk kasus aku pada waktu itu, di FKG Unpad, biaya gedungnya adalah 200 juta, sedangkan di FKG Trisakti adalah 225 juta. Tapi untuk biaya per semesternya, di FKG Unpad adalah 13 juta, sedangkan di FKG Trisakti adalah 31 juta. Jadi bedanya bisa 2 kali lipatnya ya guys. Jadi menurut aku, untuk dari biayanya sendiri, aku udah jelas bakal pilih yang PTN tapi jalur mandiri. Gimana kalau menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar yuk! Oke guys, jadi sekarang kita akan membahas this or that yang nomor 2, dimana pilihannya adalah mending prioritasin nama PTN atau jurusan. Nah, seperti yang kita tahu guys, biasanya ada 2 tipe orang. Yang pertama, dia pengen banget jadi mahasiswa di sebuah PTN, nggak masalah di jurusan A atau B. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang sekali udah pengen jurusannya A, tetap maunya yang itu guys. Nah, kalau aku pribadi, aku sih bakal pilih pilihan yang kedua, yaitu aku bakal prioritasin jurusan, karena waktu itu aku nggak terlalu punya jurusan alternatif yang menurut aku bakal enjoy di bidang itu. Jadi menurut aku nggak masalah di PTN manapun, yang penting aku jangan sampai salah jurusan. Karena menurut aku untuk nentuin jurusan itu jauh lebih penting karena bakal berdampak sampai seumur hidup kita. Nah, tapi beda cerita ya guys, kalau misalnya kalian emang struck sama beberapa jurusan, kalian nggak apa-apa banget buat prioritasin nama PTN. Kalau menurut kalian gimana guys? Nah guys, untuk disorder yang ketiga, pilihannya adalah kamu tim ngandelin TPS atau TKA. Kalau aku pribadi ya guys, aku udah jelas tim ngandelin TPS, karena kalau misalnya kalian sering liatin YouTube aku, di situ aku sering bagiin tips dapetin skor TPS tinggi. Nah, alasan utama aku kenapa dulu aku ngandelin TPS daripada TKA, karena dulu aku cuma punya waktu persiapan UTBK itu sangat singkat ya guys, kira-kiranya 3 bulan. Jadi udah nggak mungkin kalau misalnya aku perdalam semua materi TKA, karena materi TKA itu banyak banget guys. Dan alasan lain kenapa aku lebih ngandelin TPS, karena beberapa sumber juga ada yang bilang bahwa TPS itu bobotnya lebih gede guys. Selain itu juga aku ngerasa kayak lebih enjoy dan emang lebih suka dan ngerasa lebih menguasai di TPS. Tapi kalau misalnya kalian punya banyak waktu untuk persiapan UTBK, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian imbangin dua-duanya ya guys. Kalau kamu tim ngandelin TPS atau TKA? Oke guys, hari ini kita akan bahas disorder yang nomor 4, dimana pilihannya adalah mending gap year atau universitas swasta. Nah, sebenarnya dua pilihan ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Kalau misalnya gap year, kelebihannya itu kalian bisa persiapan lebih matang buat ikutan SBMPTN tahun depannya. Tapi kekurangannya adalah kalian harus menunda kuliah. Sedangkan kalau untuk universitas swasta, kelebihannya adalah kalian nggak harus nunda kuliah, tapi biayanya itu mahal guys. Tapi sebenarnya bisa kita akalin dengan cara cari beasiswa di univ swasta tersebut, atau cari jurusan dan univ swasta lainnya yang biayanya itu jauh lebih murah. Tapi jujur guys, pertanyaan ini sebenarnya rada sensitif karena kondisi setiap orang itu nggak bisa disamaratain. Nah, tapi untungnya dulu orang tua aku udah sempet nabung buat biaya kuliah aku guys. Jadi dulu kalau aku sampai nggak lulus SBMPTN, aku pasti akan daftar univ swasta, entah itu jurusan yang aku mau atau yang biayanya lebih murah. Oke guys, sekarang kita akan bahas disorder yang nomor 5, dimana pilihannya adalah di SNMPTN, mending kalian masukin yang mungkin keterima aja, atau tetap ngejar PTN dan juga jurusan impian kalian. Nah, pilihan ini nih bener-bener bikin aku galau banget ya guys dulu waktu aku mau masukin SNMPTN. Karena semenjak 2019, sistemnya itu udah diganti, kalau misalnya kalian udah keterima di SNMPTN, maka kalian udah nggak bisa nyobain SBMPTN lagi guys. Jadi sebenarnya pertanyaan ini tergantung ya guys, tergantung apakah rasa takut nggak keterima kalian lebih gede, atau rasa takut nyesel nggak masukin jurusan dan juga PTN impian kalian di SNMPTN itu lebih gede. Nah, tapi dulu aku mikirnya, buat berjuang masuk ke PTN dan jurusan impian kita, itu kesempatannya cuma sekali seumur hidup guys. Jadi dulu aku takut banget nyesel kalau sampai nggak masukin itu di SNMPTN, makanya di SNMPTN dulu aku cuma masukin satu pilihan, karena aku takut banget keterima di tempat lain, dan meskipun aku tahu peluang keterimanya lebih kecil. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke disorder yang nomor 6, dimana pilihannya adalah mending cari cadangan PTS sebelum SBMPTN atau setelah pengumuman SBMPTN. Nah, kalau aku pribadi sih guys, aku adalah tim yang cari cadangan PTS sebelum SBMPTN. Karena biasanya kalau misalnya kalian daftar di PTS tapi udah di gelombang akhir-akhir, itu biayanya jauh lebih mahal guys.
Dan untungnya dulu aku juga ketemu cadangan PTS yang dia itu kalau misalnya aku keterima di PTN, duitnya bisa dibalikin lagi guys. Tapi balik lagi guys, plan B setiap orang emang nggak bisa disamain, makanya aku nggak heran kenapa di sini votesnya jauh lebih banyak yang pilihan nomor 2. Karena mungkin beberapa orang juga ada yang keberatan kalau misalnya harus daftar PTS karena biayanya itu emang sangat mahal guys. Dan beberapa orang juga bisa aja plan B-nya itu mereka antara mau gap year atau masih mau nyobain UM atau misalnya udah yakin banget bakal keterima. Jadi bener-bener nggak bisa disamaratain guys kondisi setiap orangnya. Dan pilihan ini juga perlu banget pertimbangan setiap orang tua. Hey guys, jadi hari ini kita akan bahas disordered yang nomor 7, dimana pertanyaan kali ini adalah rada beda dari yang sebelumnya karena lebih bersifat just for fun. Jadi singkat cerita, aku tuh penasaran banget sama perbandingan anak di luar sana peserta UTBK yang lihat soal bocoran sama yang gak lihat soal bocoran itu gimana perbandingannya. Dan menurut aku pribadi, aku memprediksi bakal mayoritasnya itu pada ngeliat soal bocoran. Taunya waktu aku liat pollingnya hampir 50-50 dong guys. Dan aku bingung banget kenapa bisa kayak gitu. Karena jujur dulu waktu aku UTBK banyak banget soal bocoran yang muncul di home YouTube aku beserta pembahasannya. Jadi dulu aku kayak nggak pakai mikir gitu loh, kayak langsung pencet aja nonton. Karena kalau nggak nonton juga takut rugi nggak sih, ketinggalan sama anak-anak lain yang nonton gitu. Dan setelah aku nonton juga, aku merasa kayak jadi lebih kebayang gitu nanti soalnya tipe-tipe bakal gimana dan sesusah apa. Meskipun soalnya juga nggak 100% sama apa yang bakal kita hadapi. Nah guys, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan just for fun lainnya. Jadi waktu itu aku iseng-iseng nanya ke peserta UTBK 2021, gimana sih perasaan kalian setelah selesai ngerjain UTBK? Apakah kalian ngerasa pede kalau kalian bisa? Atau kalian adalah tim yang berserah aja sama Tuhan gitu? Oke, tapi sebelumnya aku mau appreciate dulu buat teman-teman yang milih pilihan yang nomor 1, dimana itu artinya persiapan kalian selama ini udah matang, sehingga setelah kalian ngerjain UTBK, kalian ngerasa kalian tuh bisa ngerjain mayoritas soalnya. Tapi buat kalian yang milih pilihan kedua, kalian nggak perlu sedih karena dulu aku juga termasuk tim itu. Jadi dulu berasanya kayak ngerjainnya kebanyakan ngasal, tapi puji Tuhan dikasih Tuhan tuh lolos gitu, dikasih ijo. Dan di sini aku mau ingetin ke kalian perlu ingat juga kalau misalnya kalian udah ditakdirkan buat lolos, maka nggak akan ada yang bisa nutup pintu itu buat kalian. So jangan lupa buat berserah sama Tuhan. Good luck buat kalian para peserta yang nungguin pengumuman SBMPTN. Oke guys, sekarang kita akan bahas disordered yang paling terakhir, yaitu yang nomor 9, dimana ini juga pertanyaan yang menuai paling banyak votes gitu ya, sampai 2,1k. Jadi kemarin aku nanya ke subscriber aku, kalian mending prefer sistem UTBK yang mana? Yang pilihan yang atas itu adalah sistem UTBK atau sistem SBMPTN yang tahun 2020, sedangkan yang bawah itu adalah sistem SBMPTN yang 2019, yaitu yang angkatan aku. Kalau boleh jujur sih guys, aku sebenarnya susah banget buat milih pilihan yang kali ini, karena di satu sisi aku juga suka banget belajar TPS. Jadi dulu nilai UTBK aku itu jauh lebih bagusan TPS-nya. Jadi yang bikin jelek itu adalah nilai TKA-nya. Jadi waktu tahu ternyata 2020 cuma TPS doang, aku kayak, kenapa nggak angkatan gue yang waktu itu yang TPS doang? Tapi di satu sisi, tanpa sistem SBMPTN 2019, aku nggak akan bisa ada di sini. So, meskipun setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, aku akan tetap milih sistem SBMPTN yang 2019. Oke guys, setelah dipikir-pikir kayaknya jawaban aku di video sebelumnya itu kayak terlalu personal. Jadi di sini aku mau coba jawab versi netralnya. Nah, jadi kalau misalnya di sistem SBMPTN yang 2019, karena kita boleh ngeliat hasil nilai UTBK kita dulu, jadi ada beberapa kejadian di mana orang tuh sebenarnya nilai dia bagus, tapi karena dia pesimis, maka dia nggak jadi ambil jurusan favorit dia gitu. Tapi ada juga kejadian di mana ada orang yang nilainya sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi karena dia modal nekat dan langsung asal ambil aja, malah keterima gitu guys. Nah, jadi sebenarnya boleh lihat hasil UTBK dulu tuh sebenarnya ada pedang bermata dua, tapi menurut aku pribadi itu masih masuknya ke kelebihan sih, karena dibanding kita bener-bener ngasal banget masukin jurusannya yang ada malah nggak keterima sama sekali. Jadi mending boleh lihat hasil UTBK dulu supaya bisa ngira-ngira guys. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk materinya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngaruh karena ujung-ujungnya musuh kita juga belajar materi yang sama gitu. Pokoknya sini aku mau sampein guys, apapun itu sistemnya, kalian ikutin aja dan fokus ngakuin yang terbaik guys.